Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan guna menimba ilmu bersama. Walaupun pada pertemuan kali ini kita belum bisa untuk bertatap muka secara langsung. Nah anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama terkait materi akhlak terpuji atau yang disebut juga dengan akhlak mahmudah. Adapun untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama terkait materi akhlak tercela atau yang disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan akhlak tercela, mari kita simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akhlak tercela atau yang disebut dengan akhlak mazmumah ialah sikap atau perilaku yang buruk, baik itu terhadap Allah, sesama manusia, tumbuhan, binatang, dan juga terhadap lingkungan. Nah, contoh dari akhlak tercela ini ada banyak. Misalnya, ada ananiah, putus asa, iri, dengki, tamak, dan masih banyak contoh dari akhlak tercela ini. Namun, yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini hanya ada dua, yaitu ananiah dan juga putus asa. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu akhlak tercela berupa ananiah. Ananiah atau yang mungkin sering kita sebut sebagai egois merupakan sifat yang menilai sesuatu atau memutuskan sesuatu berdasarkan pada kepentingan diri sendiri. Perilaku ananiah ini merupakan perilaku yang harus kita jauhi anak-anak. Mengapa? Karena perilaku ananiah ini memiliki dampak negatif yang sangat banyak bagi kita. Misalnya, memecah tali persaudaraan, kemudian memutus tali silaturahmi, kemudian menyebabkan kita dijauhi, dibenci, dicemooh, dan juga dicaci maki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, terkait dengan ananiah ini, Allah telah menerangkannya dalam berbagai firman-Nya. Salah satunya yaitu dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khadaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan jangan pula berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Nah anak-anak sekalian, dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwasanya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga membanggakan diri. Lalu, apa hubungan sombong dengan ananiah? Tentu antara ananiah dengan sombong memiliki hubungan yang sangat erat. Misalnya, ketika seseorang telah memiliki yang namanya sifat ananiah ini merupakan penyakit hati, yang mana ketika ada penyakit hati berupa ananiah ini juga dapat memunculkan penyakit-penyakit hati lainnya, seperti halnya sombong, takabur, iri, dengki, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terkait dengan ananiah ini harus kita jauhi sebisa mungkin. Ada banyak sekali contoh terkait dengan ananiah. Misalnya, pada suatu hari ada seorang remaja yang bernama Budi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya wabah COVID-19 ini telah masuk ke Indonesia bukan hanya dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulan, melainkan sudah masuk ke Indonesia dalam hitungan tahun. Wajar saja kalau masyarakat Indonesia merasa bosan ketika disuruh atau dianjurkan oleh pemerintah untuk senantiasa di rumah dan menjauhi kerumunan. Begitupun dengan Budi. Budi juga mengalami yang namanya kebosanan. Hingga pada suatu hari, ia berinisiatif untuk menghilangkan kebosanan tersebut dengan cara memutar musik dengan bantuan pengeras suara di rumahnya. Ia memutar musik tersebut dengan sangat keras. Ia tidak memikirkan apakah
tetangga atau orang-orang yang di sekitarnya merasa terganggu dengan musik yang ia putar ataukah tidak. Hingga kemudian, selang beberapa menit setelah Budi menyalakan musiknya, ada seorang tetangga yang datang ke rumahnya. Kemudian tetangga tersebut menegur si Budi agar mengecilkan volume suara dari musik yang ia putar. Namun, apa reaksi Budi? Si Budi justru tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh tetangganya tersebut. Ia justru berdalih bahwa ia memutar musik dengan musiknya sendiri, kemudian juga dengan pengeras suaranya sendiri, dan juga ia menyetel musik tersebut di rumahnya. Sehingga menurutnya, ia sama sekali tidak mengganggu atau mengambil hak dari orang lain. Nah, anak-anak sekalian, kita dapat melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh Budi tersebut merupakan contoh dari sifat ananiyah atau egois. Mengapa? Karena pada kondisi tersebut, Budi ingin menghilangkan kebosanannya tanpa ia menghiraukan bagaimana perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah orang yang ada di sekitarnya itu merasa terganggu ataukah tidak? Nah, anak-anak sekalian, kita lanjut ke contoh akhlak tercela yang kedua, yaitu ada yang namanya putus asa. Putus asa dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak mau untuk berusaha lagi dalam meraih apa yang sebelumnya sangat ia kehendaki. Jadi, sebagai contoh, ketika seseorang menginginkan untuk menjadi peringkat 1, kemudian dia tidak bisa untuk menjadi peringkat 1, ia lantas langsung berputus asa. Ia tidak mau belajar, ia mogok belajar, dan mengabaikan guru-guru ketika mengajar di kelasnya. Itu merupakan salah satu contoh dari sikap putus asa. Sikap putus asa ini merupakan sikap yang harus kita jauhi, karena dengan putus asa ini membawa dampak negatif yang sangat banyak bagi diri kita. Misalnya, menghambat kita untuk mencapai kemajuan, kemudian menjadikan diri kita tertinggal dengan yang lainnya, dan masih banyak dampak negatif dari adanya perilaku putus asa ini. Nah, anak-anak, putus asa ini juga telah diterangkan dalam berbagai firman Allah. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Shadaqallahul adzim. Yang mana artinya, sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Nah, anak-anak sekalian, dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwasanya Allah sangat tidak menghendaki bagi umatnya untuk menjadi seorang yang putus asa. Kita tidak boleh berputus asa ketika kita mengalami 1, 2, 3, atau beberapa kali yang namanya kegagalan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya rahmat dan karunia Allah itu sangatlah banyak. Maka tidak sepantasnya kita bagi kaum muslimin untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kita bisa melihat pada diri seorang Rasulullah. Ketika dahulu Rasulullah menyebarkan dakwah Islam, apakah kita pernah mendengar bahwasanya seorang Rasul mengalami yang namanya putus asa dalam penyebaran dakwah tersebut? Tentu tidak. Ketika Rasulullah SAW mengalami yang namanya penolakan, cacian, makian, hinaan, dan juga perilaku-perilaku buruk lainnya, Rasul tidak serta-merta langsung putus asa dalam menyampaikan dakwah Islam, melainkan Rasul terus bersemangat dalam menyampaikan dakwah Islam. Karena Rasul juga meyakini bahwa rahmat Allah itu banyak dan Allah tidak akan menguji suatu kaum melebihi dari batas kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, anak-anak sekalian, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.